Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nur Amila, NIM 19101101163. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Saya menggunakan media pembelajaran yaitu media papan 3 dimensi. Nah, untuk lebih jelasnya simak video pada berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Media yang Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu media papan 3 dimensi. Nah, simak penjelasan Ibu berikut ya. Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh Wali Songo sebagai waliullah yaitu orang yang dekat dengan Allah. Wali Songo juga berkedudukan sebagai waliul amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan. Wali yang dimaksud adalah waliullah, yaitu yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Yang pertama yaitu biografi Wali Songo, yaitu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Yang pertama yaitu Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Masyahid, putra dari Raden Syahur Tumenggung Welwatikta. Ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam versi bahasa Arab dari kata Qodi Zaka, yaitu pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun, pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Nama dan gelar Sunan Kalijaga antara lain Raden Masyahid, Lokajaya, Syekh Melaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Sunan Gresik. Dikenal dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, serta Syekh Jumadil Kubro. Beliau dianggap sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Pulau Jawa, sehingga kedatangannya menandai permulaan masuknya Islam di tanah Jawa. Selanjutnya Sunan Ampel. Nama aslinya yakni Raden Rahmat. Ia putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh pada tahun 1410 Masehi. Sunan Ampel merupakan pendiri pondok pesantren Ampel Denta. Selanjutnya Sunan Derajat. Beliau lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 Masehi dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau juga termasuk salah satu putra Sunan Ampel. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik. Selanjutnya Sunan Muria. Lahir dengan nama asli Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dalam berdakwah, Sunan Muria cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan menyelenggarakan semacam kursus keagamaan bagi kaum pedagang. Selanjutnya Sunan Gunung Jati. Memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi. Ibunya Nyai Larasantang. Ayahnya bernama Maulana Sultan, yakni Syarif Abdullah, seorang Arab keturunan Bani Hashim. Beliau berdakwah mengajarkan agama Islam di daerah Cirebon dan lain-lain.
Selanjutnya, Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir dengan nama Ja'far Shodiq. Beliau berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Waliyul Ilmi, yakni orang yang kuat ilmunya. Selanjutnya yaitu Sunan Bonang. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi di Tuban. Beliau dikenal dengan nama Raden Magdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel sekaligus saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Yang terakhir yaitu Sunan Giri. Nama aslinya yakni Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra Maulana Ishaq. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya, serta banyak mengirimkan para dai ke luar Jawa. Selanjutnya tentang peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, pendidikan dan pengembangan keilmuan. Yang kedua, seni budaya. Yang ketiga, sosial kemasyarakatan. Yang keempat, berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pendidikan dan pengembangan keilmuan. Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Gapura, Gresik, guna mendidik kader-kader pemimpin Muslim yang andal. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Muridnya adalah Raden Paku, Raden Fatah, Raden Magdum Ibrahim, dan lain-lain. Sunan Bonang mendirikan masjid di daerah Singkal. Selanjutnya yaitu seni budaya. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Ia berdakwah menggunakan media wayang dan gamelan. Sunan Giri menciptakan permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gending, dan lain-lain. Sunan Kudus pencipta gending Mas Kumambang dan mijil. Sunan Kalijaga mengembangkan seni wayang. Selanjutnya tentang sosial kemasyarakatan. Sunan Ampel membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan. Ia juga membuat peraturan Molimo atau 5 larangan. Sunan Derajat mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Beliau menciptakan kemakmuran dengan cara menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti. Sunan Kudus mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga. Yang terakhir yakni berbangsa dan bernegara. Sunan Ampel perancang kerajaan Islam Demak Bintoro, Demak. Sunan Kalijaga mempunyai kedudukan yang tinggi di kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedaulatan politik, yakni dengan mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Nah, dari semua penjelasan yang Ibu jelaskan, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia? Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.